Taman Marga Satwa Ragunan sudah ramai pengunjung sejak Senin pagi. Diprediksi 35.000 orang akan mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan hari ini. Taman Marga Satwa Ragunan sudah ramai pengunjung sejak pukul 9 pagi. Salah satu kandang yang selalu ramai pengunjung ialah kandang satwa pelikan. Data dari Taman Marga Satwa Ragunan, lebih dari 35.000 pengunjung diprediksi akan memadati Taman Satwa Ragunan. Selama masa libur panjang kali ini, Ragunan tetap buka dengan jam operasional normal. Lokasi wisata yang juga ramai pengunjung di masa liburan adalah kawasan Ancol, Jakarta Utara. Antrian panjang kendaraan pengunjung sudah terlihat sejak pagi di pintu masuk kawasan Ancol. Pihak pengelola kawasan Ancol menyebut diprediksi sudah ada jumlah pengunjung hari libur Isra Mi'raj hari ini akan mencapai 30.000 pengunjung. Angka ini berpotensi meningkat mengingat tren jumlah pengunjung akan terus bertambah. Pihak Ancol mencatat jumlah pengunjung di hari Minggu 26 Januari kemarin mencapai 45.000 orang. Jumlah ini relatif sama dengan libur akhir pekan biasa. Lalu bagaimana kondisi terkini di dua lokasi wisata favorit warga Jakarta? Kita tanyakan langsung pada dua rekan jurnalis Kompas TV di Ancol, ada rekan Alfania Rizky dan juru kamera Febri James. Dan di Taman Marga Satwa Ragunan ada rekan Nanda Aprilia dan juru kamera Junaidi Saputra. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Alfania Rizky. Alfa, untuk saat ini bagaimana kondisi di sana di kawasan Ancol dan apa saja hiburan yang menarik terutama ditawarkan dalam momen libur panjang kali ini? Herjuno dan juga saudara, saya mengikuti betapa ramainya ya kawasan Ancol ini sambil main layangan kali ya, walaupun saya harus bekerja, tetapi saya melihat masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang kemudian memilih waktu liburan menghabiskannya di Ancol ini sangat memadati kawasan ini. Tapi nampaknya jumlah ini akan terus meningkat seiring waktu sore hari kalau kata pengunjung atau kalau kata pengelola dari Ancol. Nah, saya coba ajak Anda jalan-jalan sedikit ke tengah, ke kawasan pantai. Ini terlihat sangat ramai ya, Herjuno dan juga saudara. Ada yang main bola, ada yang mandi di pantai, ada yang main layangan, ada juga yang hanya menghabiskan waktu berkumpul bersama keluarganya. Kalau menurut pihak Ancol, hari ini diproyeksikan ada 30.000 pengunjung. Tetapi sepanjang libur weekend ini diproyeksikan akan ada 190.000 pengunjung yang akan memadati kawasan Ancol. Ini tentu saja dibersamai begitu dengan tawaran-tawaran pertunjukan menarik yang ada di kawasan Ancol, apalagi menyambut hari Imlek esok hari. Ada pertunjukan naga underwater nantinya atau naga di bawah laut dan juga pertunjukan musik yang bisa semakin menarik pengunjung untuk datang ke kawasan Ancol. Belum juga liburan Imlek, tetapi tadi saja saya sudah antri untuk masuk di kawasan Ancol. Dan ini juga terlihat di tempat saya melaporkan, ini menjadi titik paling favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di kawasan Ancol ini, yaitu di kawasan pantai. Herjuno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dari kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dari Ancol kita ke Taman Marga Satwa Ragunan, sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juga Junaidi Saputra. Nanda, untuk saat ini bagaimana kepadatan pengunjung, terutama tadi diprediksi ada 35.000 yang akan memadati Taman Marga Satwa Ragunan? Selamat siang, Juno. Tampaknya kalau bisa saya gambarkan saat ini situasi di Taman Marga Satwa Ragunan atau Kebun Binatang Ragunan semakin siang ini dipadati atau diramaikan oleh pengunjung yang kian berdatangan. Nah, kalau saya gambarkan sebagai pembanding, tadi di belakang saya ini sekitar pukul 9 pagi, tepatnya ini adalah kandang dari satwa pelikan. Tampaknya tidak terlalu ramai pengunjung atau belum ramai pengunjung, tapi bisa terlihat untuk saat ini sudah ramai sekali pengunjung yang memang silih berganti berdatangan dan memang mengunjungi kandang-kandang lainnya. Nah, Juno dan juga saudara, kalau bisa saya gambarkan juga di setiap kandang-kandang ini tampaknya memang memiliki ketertarikan yang berbeda untuk para pengunjung. Seperti halnya tadi, di sekitar pukul 10:30 siang, tadi ada aktivitas yang menarik yang memang juga diselenggarakan oleh Taman Marga Satwa Ragunan ini. Seperti halnya memang feeding time. Feeding time ini memang kerap kali dilakukan, tidak hanya di
masa long weekend saja, tapi juga di hari-hari biasanya juga ini akan ada disediakan feeding time. Tapi untuk spesial dari libur panjang kali ini, selain dengan feeding time, ada lagi aktivitas tambahan seperti keeper talks. Jadi artinya perawat dari satwa ini kemudian akan menjelaskan kepada para pengunjung. Kemudian tadi kalau saya mengamati bagaimana penjelasannya, ini memang tampaknya juga ringan sekali untuk diterima oleh anak-anak yang dimana tadi ini juga sekalian memberikan makan ke pelikan di belakang saya. Nah, Juno dan juga saudara, kalau melihat dari pengunjung yang kian berdatangan ini, prediksinya sementara ini dari pihak pengelola adalah hari ini lebih dari 35.000 pengunjung. Karena kalau melihat dari data yang kami kantongi dibandingkan dengan hari kemarin total seharian ini ada sebanyak 46.000 pengunjung memadati Taman Marga Satwa Ragunan atau Kebun Binatang Ragunan. Dan kalau menurut Kepala Humas dari Ragunan sendiri, Wahyudi Bambang, ia menuturkan di sepanjang long weekend libur ini, artinya pada saat libur Isra Mi'raj dan juga tahun baru Imlek, ini diprediksi selama 5 hari dimulai dari hari Sabtu tanggal 25 Januari sampai nanti puncaknya di hari Rabu tanggal 29 Januari, ada sebanyak total 100.000 pengunjung yang akan memadati Kebun Binatang Ragunan ini. Nah, antisipasi yang sudah dilakukan juga sudah dilakukan begitu ya, dimulai dari hari kemarin. Seperti halnya kalau kemarin menurut dari tanggapan dari pihak pengelola juga ada beberapa terlihat antrean di beberapa pintu masuk, salah satunya di pintu utara, namun bisa terurai dengan cepat dikarenakan memang dari pihak pengelola ini sudah menyediakan kantong parkir yang cukup memadai, tidak hanya untuk kendaraan roda 4 saja, tapi juga untuk kendaraan roda 2. Jadi untuk kantong parkir ini ditempatkan di pintu utara, di pintu timur, Juno dan juga saudara. Di sana ditempatkan untuk kendaraan roda 4 ataupun juga roda 2 yang kemudian ini bisa disediakan, bisa digunakan begitu ya untuk para pengunjung di sini. Jadi seperti biasa Juno, untuk jam operasional dan juga harga tidak berubah. Jam operasional selama 5 hari ini ke depan akan berlangsung sampai dengan pukul 4 sore dimulai pukul 7 pagi. Dan untuk menutup laporan saya di setiap sesi liburan, saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Pantunnya adalah beli ikan untuk pelikan, harganya sekilo 35 ribuan. Selamat libur panjang kami ucapkan, yang liburan have fun dan hati-hati barang bawaan. Juno kembali ke studio. Bagi warga yang akan berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan, karena ada juga selain hiburan, ada edukasi bagi warga dan juga anak-anak yang akan hadir di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Taman Marga Satwa Ragunan dan juga Alvania Rizky dari kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Dan saudara, arus lalu lintas di masa libur Isra Mi'raj hari ini di Tol Cipularang arah menuju Bandung terpantau ramai lancar. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung didominasi mobil pribadi berplat nomor Jakarta, Banten dan sekitarnya. Di kilometer 82 Tol Cipularang wilayah Jatiluhur, ramainya volume kendaraan membuat laju kendaraan sesekali melambat. Masih banyaknya truk besar pengangkut bahan pokok juga menghambat laju kendaraan di belakangnya. Arus kendaraan di Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat diperkirakan masih akan padat mengingat libur panjang akan berlangsung hingga hari Rabu nanti. Sementara arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor siang ini terpantau padat. Padatan kendaraan yang terjadi sejak di kilometer 47 didominasi oleh kendaraan plat Jakarta. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, petugas memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari Jakarta menuju kawasan Puncak. Sebelumnya, petugas juga menerapkan aturan ganjil genap. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan bergantian secara situasional. Kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang saat ini berada di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dian, untuk saat ini bagaimana arus lalu lintas terutama di kawasan Puncak Bogor dan apa saja antisipasi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian di sana?
Ya, Juno, terjadi kepadatan kendaraan di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor untuk siang hari ini, dan bahkan kalau dari pantauan kami, kepadatan kendaraan ini memang sudah terjadi sejak di pintu masuk Tol Ciawi atau sekitar kilometer 47. Nah, untuk lebih jelas saya akan bergeser sedikit supaya terlihat situasi di kawasan Simpang Gadok. Anda lihat padat sekali kendaraan, kalau kita perhatikan ini juga kendaraan yang melintas ke arah puncak didominasi oleh kendaraan plat Jakarta. Nah, KBO Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ardian menyampaikan bahwa kepadatan kendaraan pada hari ini sudah terjadi sejak pagi tadi sekitar pukul 7:30, sehingga sejak pukul 7:30 pagi petugas juga sudah menerapkan sistem satu arah atau yang dibuka jalurnya hanya arah ke atas atau dari Jakarta menuju ke puncak. Belum diketahui nanti sampai kapan penerapan sistem satu arah ini akan diberlakukan, karena seperti yang Anda katakan, Juno, ini penerapannya akan dilakukan secara situasional. Kalau dari pertimbangan visual, petugas melihat bahwa kendaraan sudah cukup terurai, maka tentu nanti sistem satu arahnya akan dihentikan begitu penerapannya, atau bahkan bisa dilakukan bergantian. Jadi hanya kendaraan yang ke arah turun saja atau dari puncak menuju Jakarta yang akan dibuka jalurnya. Tapi sampai dengan sekarang yang masih diterapkan adalah sistem satu arah ke atas. Nah, selain one way, ini kalau di kawasan Simpang Gadok biasanya waktu libur akhir pekan maupun juga libur panjang, petugas memberlakukan juga aturan ganjil genap. Sehari 2 kali pemberlakuannya, di pagi hari dan juga di sore hari. Kalau pagi ini aturan ganjil genap diberlakukan mulai pukul 6 pagi dan dilangsungkan secara situasional, dan kalau sore hari ini akan diterapkan pada pukul 4 sore. Itu beberapa rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh petugas di Simpang Gadok. Dan kalau kita bicara soal jumlah kendaraan yang melintas di kawasan Simpang Gadok menuju ke arah puncak, hari ini khususnya hingga pukul 10 pagi tadi datanya ada sekitar lebih dari 28.000 kendaraan yang melintas baik ke arah naik maupun ke arah turun. Dan kalau kita melihat data jumlah kendaraan di kawasan Simpang Gadok sejak hari Sabtu hingga hari ini, memang trennya ini mengalami kenaikan jumlah kendaraan, Juno, karena hari Sabtu datanya ada sekitar lebih dari 80.000 kendaraan yang melintas ke arah puncak, sementara pada hari Minggu kemarin naik signifikan melonjak menjadi 110.000 kendaraan. Tadi petugas menyampaikan kepada saya kemungkinan hari ini jumlah kendaraannya akan lebih banyak begitu ya dibandingkan dengan hari Sabtu dan juga hari Minggu. Jadi ini perlu juga menjadi catatan bagi calon wisatawan yang hari ini berencana untuk berlibur ke kawasan puncak. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari kawasan Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.